Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Ragil Febrian, Yogi Ramadhani, Fikri Ardiansyah, dan satu lagi Jultami Miligina yang tidak bisa hadir karena sakit, dan saya sendiri Irwansyah. Di sini kami akan berdiskusi tentang media dan organisasi kurikulum. Mungkin ada yang ingin berpendapat tentang media dan organisasi kurikulum. Izin berbicara ya, Irwan, terkait dengan model dari kurikulum itu yang artinya menurut saya itu proses perencanaan yang dimana di dalamnya itu ada seleksi elemen, teknik, dan prosedur, dan melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model-model kurikulum itu terbagi menjadi 3 kalau menurut saya. Yang pertama itu model kurikulum subjek akademis, model kurikulum humanistik, dan model kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, sedangkan pengertian organisasi kurikulumnya adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum, yang dimana program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan. Itu aja sih. Mungkin ada dari yang lain. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Ya, izin menambahkan ya. Ya, silakan. Ya, kalau menurut saya model untuk kurikulum itu ada 4. Ya, seperti tadi kata Ragil ya, ada kurikulum subjek akademik, model kurikulum pribadi, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model kurikulum teknologis. Jadi kurikulum subjek akademik itu kurikulum yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli dari generasi ke generasi. Kalau untuk kurikulum pribadi sendiri itu kayak kurikulum yang desainnya dikembangkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik itu sendiri. Terus kalau untuk rekonstruksi sosial, kurikulum rekonstruksi sosial itu model yang lebih menekankan untuk pentingnya pengembangan individu di masyarakat gitu. Kalau untuk kurikulum teknologi sendiri dikembangkan berdasarkan teknologis atau perkembangan teknologi seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, izin menambahkan dan menjelaskan juga ya, moderator. Ya, silakan. Ya, seperti teman-teman tadi bilang ya, model kurikulum ini ada 4 gitu, yaitu model kurikulum subjek akademik, model kurikulum pribadi, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model kurikulum teknologis gitu. Setiap model konsep kurikulum ini memiliki dasar asumsi dan orientasi yang tidak sama, sehingga setiap model memiliki tujuan, materi, metode, sistem evaluasi yang khas gitu. Memiliki sistem evaluasi sendiri gitu kan. Dan ada juga pengembangan kurikulum gitu. Pengembangan kurikulum juga merupakan prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi gitu suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum harus cepat menggambarkan suatu proses gitu. Mungkin dari saya sedikit aja gitu, segitu aja ya untuk moderator. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Berarti di sini dapat disimpulkan model itu berarti adalah sebuah perencanaan dan seleksi elemen teknik dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencangkup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai suatu tujuan. Yang mana itu ada bermacam-macam model. Yang pertama ada model subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi
sosial dan kurikulum teknologi. Dan organisasi kurikulum itu adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Sekian. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dari saya cukup, moderator. Cukup. Cukup. Oke, baik. Kita sudahi saja diskusi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Kita tutup acara teman-teman. ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.